Oke, bismillah. Jadi di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu tool NLTK ya, untuk menggunakan NLP. Jadi NLTK itu singkatan dari Natural Language Toolkit. Itu adalah sebuah platform yang digunakan untuk membangun program analisis teks dalam bahasa Python. Jadi ini dirilis pada tahun 2001 ini oleh Stephen Bird dan Edward Loper. Ini sebenarnya untuk mendukung mata kuliah komputasi linguistik di Universitas Pennsylvania. Oke. Nah, untuk instalasi NLTK, pastikan Python sudah terinstall. Ini kalau menggunakan yang komen ya, komen untuk Python, kita menggunakan Python-nya 32 bit. Jadi untuk NLTK ini untuk di Windows itu gunakan yang Python 32 bit. Ya, jadi menggunakan prompt ini bisa menggunakan perintah pip install NLTK. Ini kalau menggunakan prompt ya. Tapi kalau menggunakan Jupyter ya langsung di Jupyter Notebook-nya itu ya diketikkan. Atau nanti setelah itu kita melakukan import NLTK lalu NLTK download. Nah, di download ini nanti ada banyak pilihan yang kita sebut dengan korpus. Jadi banyak sekali. Nah, kalau mau diinstal semua juga boleh. Atau kalau mau dipilihi itu juga bisa. Jadi nanti kalau kita bekerja untuk yang Python idle, itu munculnya nanti akan muncul Windows seperti ini. Ya, ini tinggal kalian pilih all gitu misalkan, ya berarti kemudian diklik download ya nanti akan semuanya akan terinstall di situ. Kemudian nanti untuk keperluan stemming bahasa Indonesia itu perlu kita tambahkan library Python Sastrawi ya. Jadi itu library sederhana untuk proses stemming ya, stemming dalam bahasa Indonesia. Jadi kita cukup lakukan perintah pip install Sastrawi. Nah, kemudian untuk sambil saya jelaskan, saya akan perlihatkan kalau di proses itu kalau dilakukan di Google Colab, kalian semua pasti sudah pernah menggunakan Google Colab ya. Jadi kalau yang masih pertama kali, itu kita panggil Colab Google seperti ini. Di Google-nya, kemudian kita klik. Nah, ini kalau belum ada isinya, itu biasanya hanya ada tulisan welcome to collaboratory. Nah, ini bisa langsung kita, kalau langsung membuat notebook baru, atau kita mau langsung memprogram dengan menggunakan interaktif Python, ya, itu kita bisa langsung klik new notebook. Hanya kelemahan dari Google Colab itu adalah dia punya batas waktu. Ya, jadi dia tidak bisa selamanya. Jadi kalau kita sudah pernah menginstal, kemudian saya lupa berapa batas waktunya, itu kalau kita buka lagi, itu instalasi kita akan hilang dan kita harus menginstal ulang. Itu kelemahan Collabs ya. Kelebihannya kita bisa melakukan pemrograman kapanpun, dimanapun, selama koneksi internet itu berjalan dengan lancar. Jadi kita tidak perlu melakukan instalasi di laptop kita. Yang kalau kita menginstal Jupyter Notebook, Anaconda gitu ya, itu cukup ribet dan cukup besar
file-filenya yang harus kita install mungkin akan memakan space yang ada di laptop kita. Nah, jadi memang kelebihan dari Colab ini dia lebih fleksibel dan bisa kita akses di mana saja. Hanya kelemahannya itu tadi, apa yang kita tulis itu punya batas waktu. Nah, biasanya automatically-nya itu dia akan tersimpan yang kita sudah pernah buat, jadi file IPYNB-nya atau interaktif Python-nya itu dia akan disimpan jadi IPYNB, itu akan tersimpan di Google Drive. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau memang ini hilang, ya nanti kalian cari di Google Drive-nya. Nah, yang kelemahan kedua yaitu tadi, semua instalasi yang pernah kita install di Google Colab itu harus kita install ulang kalau kita mau menggunakan lagi. Seperti itu. Ya, jadi kalau ini sudah kita simpan, ya kita tinggal klik. Ini kita sudah punya, misalkan nanti kalau kita new gitu ya, kalau new notebook, nah kosongnya seperti ini, kita bisa memberi nama di sini. Mirip seperti kalau kita menggunakan Jupyter Notebook. Jadi seperti ini langsung kita tulisi apa namanya, kemudian kita ketikkan perintah di sini. Ya, kini saya sudah punya. Nah, tadi untuk mendownload NLTK, jadi kita ketik import NLTK. Nah, ini kalau nanti kalian simpan, nanti besoknya mau dipakai lagi, ini nanti akan harus diulang lagi. Ini kalau kita menggunakan Google Colab. Beda kalau kita menggunakan Jupyter Notebook, itu dia masih tersimpan ya, di servernya, jadi kita nggak perlu menginstal ulang. Ini karena tadi sudah saya lakukan, maka ini sebenarnya masih bisa kita pakai. Jadi prosesnya itu seperti ini langsung dijalankan. Nah, ini tampilannya kalau di Google Colab itu seperti ini. Jadi kita mau ada pilihan di sini. Kita diminta melakukan download, atau mau melihat listnya dulu, atau mau mengupdate, atau mau melakukan apa help-nya, misalkan klik. Nah, kalau langsung download ya kita langsung D. Nah, hanya di sini kita ditanyai mau di-download yang mana. Nah, kalau tidak tahu apa yang mau kita download, karena korporanya kan banyak sekali ya, kalau di dalam bahasa itu semua himpunan, ya, himpunan kalimat, kata yang pernah disimpan di dalam komputer, yang pernah diolah dalam komputer, itu disimpan dalam sebuah korpus. Ya. Nah, itu korpusnya itu namanya macam-macam. Nah, itu bisa kita download. Kalau kita tidak tahu, misalkan kita bisa melihat daftarnya terlebih dahulu. Nah, ini. Jadi ada brown corpus, ya. Ini banyak sekali. Ini kalau kita mau melihat semuanya. Nah, ini ada macam-macam modelnya. Nah, ini misalkan kita mau mendownload contoh-contoh yang ada di Twitter, kita nanti menginputkan namanya sebagai Twitter sampel. Misalkan kita mau melihat grammar atau snowball data, jadi banyak sekali. Nah, ini yang perlu kalian lihat. Nah, ini kalau mau melihat semuanya, mau mendownload semuanya, ya berarti kita all corpora. Atau kalau mau kita mendownload semua package-nya, ya berarti all. Nah, seperti ini ya.
Misalkan saya ambil yang simple yang biasa dipakai itu brown. Nah, ini sudah terdownload. Jadi kalau seperti ini berarti sudah berhasil terdownload. Ya, downloading package brown tuh. Ini prosesnya sudah dilakukan. Nah, kalau mau keluar kita cukup mengklik. Nah, ini sudah selesai. Oke ya. Kemudian untuk sastrawi kita cukup mengetik pip install sastrawi. Ini tadi sudah terinstall, ya sudah langsung diklik. Misalkan kita mau ulang lagi. Nah, ini sudah terinstall semuanya. Jadi kalau sudah terinstall dia muncul seperti ini. Baik, sekarang proses-proses apa saja yang bisa dilakukan dengan menggunakan NLTK. Jadi kita mulai dengan pemrosesan teks dasar ya. Yang pertama adalah case folding. Jadi tujuan dari case folding adalah mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Ini tujuannya untuk mempermudah nanti pengenalan, jadi tidak perlu terlalu banyak pola gitu ya. Jadi kita bisa merubah semua huruf besar menjadi huruf kecil. Jadi di sini kita menggunakan perintah fungsi ya, menggunakan fungsi lower. Ya, jadi fungsinya lower. Jadi kalimat yang akan kita rubah untuk hurufnya tadi itu kita simpan atau kita assign misalkan ke dalam variabel yang kita beri nama kalimat. Nah, kemudian kalimat ini di lowerkan. Nah, artinya semua yang ada di kalimat ini itu akan dirubah menjadi huruf kecil. Ya, huruf besar dia berubah menjadi huruf kecil dengan menggunakan fungsi lower. Ya, kita lihat perintahnya. Nah, seperti ini. Jadi ini kalimatnya yang kita berikan. Kemudian di sini ini kalimatnya tadi, lalu ada fungsi lower. Perintah print ini untuk melihat hasilnya. Nah, di sini B ini kan B besar, ini berubah menjadi B kecil. K besar berubah menjadi K kecil, S besar berubah menjadi S kecil. C, ya, semua yang huruf besar ini akan berubah menjadi huruf kecil. Ini fungsi yang pertama yaitu case folding. Ini langkah ini adalah langkah standar pada saat pemrosesan awal dari kalimat ya, yaitu case folding. Kemudian yang kedua itu adalah menghapus angka. Kadang angka itu sering tidak berhubungan atau berelasi dengan kalimat atau teks yang akan kita proses. Nah, kita bisa menghapus saja angka-angka, ya, di mana angka-angka itu bisa kita hapus dengan menggunakan regular expression. Jadi di NLTK itu juga tersedia fungsi atau modul yang disebut dengan regular expression. Jadi regular expression di sini ini mempunyai 4 fungsi, yaitu find all, search, split, dan sum. Jadi find all itu berguna untuk mengambil semua yang cocok sesuai dengan regular expression yang diberikan. Masih ingat ya, regular expression itu adalah pola atau penulisan rangkaian pola yang ingin kita ingin kita
ambil misalkan ingin kita ketahui, kita baca, adalah regular expression. Jadi di sini kita bisa melakukan pencarian atau mengambil semua atau memisah-misah ya, split atau mereplace. Nah, ini yang mereplace ini yang kita gunakan, yang kita manfaatkan untuk menghapus angka. Jadi perintahnya setelah kita import RE, jadi yang pertama selalu ya, karena di sini adalah modul library berbeda, kita lakukan import RE, lalu re.sub. Sub ini adalah fungsinya, ya, fungsinya. Nah, kemudian perintahnya seperti ini, R dalam tanda petik. Nah, ini adalah pola dari RE-nya. Pola dari RE-nya itu tanda petik yang awal. Jadi yang pertama ini menunjukkan pola dari RE-nya. Kemudian yang kedua, tanda petik yang kedua ini, karena di sini sub ini perintahnya adalah mereplace, mengganti, maka kalimat pertama atau parameter pertama ini digunakan untuk menunjukkan pola mana, pola dari kalimat mana yang akan kita replace. Kemudian yang tanda petik ini digunakan untuk penggantinya atau kita mau ganti menjadi apa. Nah, kemudian parameter yang ketiga itu adalah kalimat yang kita analisa atau yang akan kita ganti atau yang kita mau cari tadi. Nah, kemudian arti dari R ini apa? R di awal ini untuk memastikan bahwa stringnya ini diperlakukan sebagai string mentah atau raw string. Ini boleh nggak kita abaikan kalau kita yakin bahwa string yang kita gunakan masih string yang raw atau belum dari proses pengolahan, itu maksudnya string raw ya. Kemudian nah ini RE-nya ini pola yang seperti ini, tanda garis miring, kemudian D ini mengenali atau mencocokkan string-string yang berisi digit. Digit atau angka yaitu antara 0 sampai 9. Karena kan kita ingin menghapus angkanya. Jadi digit 0 sampai 9 ini kita lambangkan dengan tanda seperti ini. Ini artinya dia mencari pola di dalam kalimat itu yang berupa angka atau digit. Kemudian ada tanda plus di belakangnya ini untuk menandai bahwa itu kalau bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa lebih dari 3 kejadian. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan, tanda ini, tanda string yang di input kedua ini atau parameter kedua ini adalah penggantinya. Nah, karena kita ingin menghapus angka, berarti kan artinya begitu kita ketemu angka itu kita hilangkan. Nah, hilangkannya adalah dengan menggantinya menjadi untai kosong atau untai hampa. Untai hampa kita lambangkan dengan tanda petik. Petik 2 ini berarti dia kosong. Ini secara umum bentuk pola bagaimana kita bisa menghapus angka dengan menggunakan regular expression. Ya, jadi contohnya di sini perintah untuk menghapus angka yang tidak relevan dari kalimatnya. Misalkan kalimatnya mengatakan berikut ini adalah 5 negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Nah, ini ada angka 5. Ya, maka perintahnya pertama kita import dulu regular expression-nya. Lalu ini ada kalimatnya, dan itu tadi perintah yang digunakan untuk menghapus dari angka 0 sampai 9. Gitu. Jadi perintah ini tadi kita masukkan, jangan lupa ini adalah variabel dari kalimat. Ya, variabel dari kalimat. Kalimat itu apa? Kalimat isinya ya kalimat yang akan kita hapus tadi. Nah, hasilnya itu nanti akan hilang. Jadi nanti
semua yang mengandung angka dalam kalimat ini itu akan hilang. Kita akan lihat. Nah, ini ya. Jadi import array, kemudian ini adalah yaitu 5, maka ini kalau kita jalankan, nah ini saya gabungkan antara lowercase, ini boleh kamu hapus saja, atau kalau mau ditutup dulu. Nah ini, ya, dia akan hilang angkanya. Misalkan kita ganti 50 gitu, ya juga hilang. Jadi dia akan menghapus 5, kemudian menghapus 0. Dan digantinya dengan tanda untai hampa. Misalkan kalau kita ganti di sini ada kalimat 23. 16 GB 48.000 itu murah kan? Nah, 16 jadi 48.000 memori HP. Mohon untuk di mute dulu. Enggak kepake juga sih aku. Mohon untuk di mute dulu. Rizky. Oke. Seperti ini ya. Ini cara menghilangkan angka ya dengan menggunakan memanfaatkan pola regular expression. Berikutnya itu adalah menghapus tanda baca. Jadi sama seperti angka, tanda baca itu biasanya tidak memiliki pengaruh di dalam text processing. Jadi menghapus tanda baca itu biasanya merupakan langkah awal di dalam pengolahan teks ya dengan menggunakan NLP. Nah, tanda baca itu macam-macam ya. Jadi ada semua tanda seperti ini, tanda seru, tanda tanya, tanda apa, dan ya, or ya, kali dan sebagainya. Nah, di sini kita memanfaatkan library string. Jadi library-nya string. Nah, di sini kita menggunakan dua fungsi, yaitu fungsi makeTrans, ya, kemudian fungsi translate. Oke, jadi fungsi makeTrans ini fungsinya adalah mengembalikan tabel pemetaan yang dapat digunakan dengan metode translate. Jadi translate ini adalah metode untuk mengambil atau mengembalikan string di mana beberapa karakter tertentu itu akan diganti dengan karakter yang dijelaskan dalam kamus atau dalam tabel pemetaan. Nah, tabel pemetaan inilah yang kita generate dengan menggunakan makeTrans. Jadi secara umum perintah makeTrans itu ada 3 variabel, X, Y, Z. X ini harus diisi. Ya. Jadi di sini bertujuan untuk cara melakukan penggantian. Jadi kita mau mengganti misalkan, jadi makeTrans ini bisa digunakan untuk merubah input misalkan sebelumnya misalkan dan kita ganti menjadi an gitu misalkan. Nah, itu kita bisa menggambarkan polanya itu dengan menggantikan X dan Y. X ini adalah yang sebelum diganti, Y ini adalah penggantinya atau polanya. Dan itu string X dan Y itu harus sama, ya harus sama panjangnya. Nah, karena kita nanti tidak menggunakan penggantian X, Y, ini X, Y-nya kita beri tanda kosong saja. Ya. Yang kita pakai itu adalah yang Z-nya. Z-nya itu adalah string yang menjelaskan karakter mana yang akan dihapus. Ya, jadi karena kita akan menghapus tanda baca. Ya. Jadi kita hanya mau mengisi yang Z-nya saja. Tapi X dan Y ini harus, X-nya itu harus ada isinya. Ya. Sedangkan Y dan Z ini sebenarnya opsional. Jadi boleh tidak ada, boleh hanya X saja. Tapi karena yang kita butuhkan set, yang parameter ketiga,
maka X dan Y juga harus ada isinya. Nah, karena kita tidak pakai, maka X dan Y kita beri tanda kosong. Jadi seperti ini. Ya. Nah, di sini yang akan kita hapus itu adalah yang ada di library atau function punctuation. Jadi ini adalah tanda-tanda baca, yang ada di library string. Oke ya. Jadi yang kita mau hapus adalah yang ini. Seperti itu. Ya, ini make trans, translate. Nah, yang mau dirubah itu mana? Kalimat. Nah, jangan lupa. Jadi kalimat ini adalah isi dari kalimat yang akan kita hapus tanda bacanya. Jadi kita lihat contohnya seperti ini. Nah ini, jadi ini tanda kosong, kosong, ini. String, punctuation, jadi kita memanfaatkan perintah string. Jadi semua kalimat, semua tanda baca, semua tanda itu akan hilang. Ya, dimanapun posisinya, itu juga akan hilang. Itu ya. Ini untuk menghapus tanda baca. Berikutnya adalah menghapus karakter kosong atau white space. Kita bisa menggunakan fungsi strip. Jadi untuk menghapus spasi di awal dan di akhir. Ini ya. Jadi misalkan kita mempunyai kalimat, ini tanda karakter kosong, jadi cukup perintah kalimat dot strip ini fungsinya, maka karakter kosong di depan dan di akhir akan hilang. Nah, yang berikutnya itu tadi setelah kita bersihkan semua, mulai dari angka, kemudian merubah semua yang huruf besar menjadi huruf kecil, kemudian menghapus yang tidak terpakai, angka, tanda baca, dan sebagainya. Langkah terpenting berikutnya adalah melakukan pemisahan kata. Ya, jadi kalimat yang itu kita pilah-pilah kan, kita nanti biasanya analisanya adalah mau mengambil kata-kata tertentu dalam kalimat tersebut gitu ya. Kata pokok, entah itu hubungan antara satu kata yang terdiri dari tanda kata kerja dengan kata benda misalkan. Maka kita harus memisah-misahkan dulu kata-kata di dalam kalimat tersebut yang prosesnya kita sebut dengan tokenizing. Jadi tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang kita sebut dengan token. Ya, jadi token itu yang nanti akan kita lakukan pemrosesan berikutnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang sederhana, yaitu dengan menggunakan split. Nah, split ini cukup sederhana, dia nanti langsung terpisah-pisah. Hanya di sini kelemahannya adalah terkadang kita mendapatkan dua kata yang hampir sama. Nah, ini nanti kita akan yang kita anggap sebagai dua entitas yang berbeda. Nah, ini nanti akan mempengaruhi hasil dari analisa teks itu sendiri. Nah, untuk memastikan bahwa token-tokennya itu adalah sesuai dengan output kodenya, jadi artinya mungkin nanti rumah dengan rumah itu akan kita, meskipun tampil dua-duanya, tapi dia mempunyai nomor urut yang berbeda-beda, maka kita lebih baik memanfaatkan fungsi atau modul yang ada di NLTK. Jadi di dalam NLTK itu ada fungsi yang disebut dengan tokenize. Jadi dengan perintah from NLTK tokenize, import word tokenize.
Nah, perintahnya itu untuk mengambil token itu adalah NLTK tokenize.word tokenize. Dari apa? Dari kalimat yang akan kita pisah-pisah tadi. Nah, ini karena masih ada titik, nanti akan muncul titik. Makanya ini harusnya diproses dulu sebelumnya tanpa tanda titik. Jadi proses tokenize ini secara umum prosesnya adalah setelah semuanya bersih, ya, baru di tokenizing. Ya, jadi seperti ini nanti dia akan terpisah menjadi array, ya. Array hasilnya adalah sebuah array of string. Jadi kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat, kata kelima, keenam, dan seterusnya sesuai dengan panjang kalimat yang diberikan. Nah, kita setelah melakukan tokenizing ini, kita bisa melakukan analisa. Misalkan kita ingin mengetahui berapa sih kebanyakan atau mana sih dari kata-kata itu yang paling sering muncul. Nah, paling sering muncul, misalnya ini yang paling sederhana. Jadi kita punya kalimat yang panjang, kita misalkan men-scan satu buku gitu ya. Nah, kita ingin mengetahui dalam satu buku itu atau dalam satu dokumen itu sebenarnya yang paling banyak mengandung kata apa sih? Misalkan kalau dia mengandung kata komputer, kita bisa kumpulkan bahwa dokumen itu termasuk dokumen yang membahas mengenai komputer, misalkan seperti itu. Nah, NLTK ini juga menyediakan tool untuk menghitung banyaknya kemunculan dari token. Ya, dengan menggunakan ini tadi yang masih sama, ini harusnya ke bawah ya. Nanti disesuaikan. Nah, ini. Jadi fungsinya itu adalah fungsi probability dari frekuensi distribution ya. Jadi di sini misalkan contohnya ada kalimat Andi kerap ini, maka yang pertama ini dicari dulu, ditokenize dulu. Ini digabungkan, jadi perintah yang ini pertama kali dia menghilangkan punctuation, kemudian dirubah menjadi lower. Ini tadi perintah-perintah yang kita lakukan satu persatu ini tadi, ini dijadikan satu menjadi perintah seperti ini. Baru kemudian diambil token-tokennya. Nah, token-token ini tadi yang bentuknya adalah berupa array of string. Nah, kemudian di sini kita lakukan perintah untuk menghitung berapa banyaknya kemunculannya dengan menggunakan fungsi frequency distribution ya. Jadi di sini hasilnya akan disimpan dalam kemunculan. Nah, kalau kita ingin menampilkan, kita bisa menampilkan dengan urutan mulai dari yang paling besar terlebih dahulu dengan menggunakan perintah kemunculan titik most common ya. Jadi yang paling besar terlebih dahulu. Nah, sehingga nanti hasilnya itu akan muncul berupa pasangan. Jadi array of array dari pasangan-pasangan. Pasangan dari apa? Pasangan dari stringnya atau katanya, kemudian berapa jumlah kemunculannya. Di sini 2 ini adalah jumlah kemunculannya. Jadi kalimat di sini Andi, nah ini Andi itu muncul 2 kali. Online ini juga muncul 2 kali. Nah, karena Andi online ini yang paling tinggi, maka dia muncul terlebih dahulu di sini. Karena kita melakukan perintah most common. Nah, kalau kita ingin menganalisa ini dalam sebuah grafik, kita bisa memanfaatkan matplotlib ya. Nah, kalau kita masih menggunakan Python yang bukan Jupyter, kita harus menginstal ya, menginstal terlebih dahulu.
yaitu dengan perintah seperti ini untuk menginstal Matplotlib, tapi kalau kita menggunakan Colabs atau Jupyter itu sudah ada. Jadi itu termasuk library standar. Jadi kita bisa langsung menggunakan. Nah, perintahnya import Matplotlib, kita menggunakan pyplot, ya. Ini kita gunakan nama apa ya istilahnya itu untuk mewakili perintah ini Matplotlib, biar kita tidak menuliskan secara panjang gitu ya. Kita bisa menjadikan memberi nama yang lebih singkat yaitu PLT. Jadi kemunculan titik plot, kemunculan itu yang mana? Kemunculan ini tadi. Nah, kemunculan ini akan kita tampilkan dalam plot. Ya. 30 ini kumulatif sama dengan false. Jadi 30 itu maksimumnya. Nah, kemudian jumlahnya kita false-kan ya, kumulatifnya. Jadi tidak kita kumulatifkan. Ya, kemudian kita sum. Seperti ini, sehingga dia nanti akan tampil seperti ini. Kemudian ini tahap yang pertama ya sebenarnya dari proses-proses di dalam NLP, yaitu tokenizing. Meskipun sebelumnya itu tadi untuk menghilangkan tanda baca, itu juga termasuk. Kemudian yang berikutnya itu adalah menghilangkan stop word. Apa itu stop word? Stop word itu adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar tapi tidak memiliki makna. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia yang, dan, di, dari, atau, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada the, en, nah itu bisa kita hilangkan dengan menggunakan yang namanya stop word removal. Ya, stop word removal. Nah, di sini kita bisa menggunakan stop word removal itu menggunakan korpus. Jadi ingat di sini kita harus menginstal korpusnya. Itu adalah korpusnya itu stop words. Jadi kalau belum terinstall ini biasanya nanti ada error yang minta untuk menginstal. Jadi cukup kita install seperti tadi download ya istilahnya ya. Jadi NLTK misalnya kita nggak mendownload semua, kita pilihi, maka biasanya nanti ada error. Contohnya ini ya. Nah ini kita coba. Nah ini tadi saya sudah menginstal soalnya ya. Jadi kalau dia belum terinstall itu biasanya kita perlu menginstal. Nah installnya pakai perintah apa ini? NLTK .download stop word. Jadi sebenarnya hampir sama seperti proses yang di awal ini. Hanya di sini kita beri nama. Kita sudah tahu. Ya, jadi kita sudah beri nama package mana yang mau kita download. Nah, kalau kita hanya memberi perintah seperti ini berarti masih terlalu umum. Kita diminta memilih yang mana yang mau kita download. Nah, munculnya seperti ini. Tapi kalau kita sudah tahu, kita bisa beri namanya di sini. Ya, ABC apa, nah itu nanti akan langsung muncul. Nah, kalau stop word, itu korpusnya itu adalah menggunakan stop word seperti ini. Ya, jadi nltk.download stop words. Nah, ini jangan lupa. Kalau belum terinstall ya, kalau kalian install semua, ini tidak masalah. Tapi kalau installnya tadi hanya satu-satu, berarti harus melakukan instalasi yang seperti ini. Ini baru kemudian nanti kita panggil
import stopword. Ya. Nah, ini kalau kita mau melakukan stopword, ini kalau stopwordnya sudah ada yang bahasa Indonesia. Jadi kita bisa langsung memanggil list stopword dalam bahasa Indonesia, kita ambil, kita simpan dalam list stopword. Nah, kemudian, itu kita gunakan untuk menghapus ya kata-kata stopword yang ada pada kalimat ini. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan perintah for ya. Jadi for t in token. Tadi kan kita sudah lakukan tokenizing dulu. Jadi ini kan nanti kalimatnya ada Andi kerap melakukan, ini nanti terpisah-pisah ya. Nah, kemudian kita cocokkan semua kata yang ada di token, tapi dicek di sini, jika dia tidak ada di list stopword, nah, itu kita tambahkan dalam array baru ya. Jadi kita siapkan di sini, kita punya variabel array, remove ya, di mana mula-mula dia kosong. Nah, ini kita tambahkan dengan fungsi append. Jadi ini nanti bentuk array ini nanti akan ditambahkan semua token yang tidak ada di list stopword. Nah, ini kalau dilihat di sini list stopword-nya ada 757 item. Nah, apakah ini tepat atau tidak? Ini nanti kita bisa lakukan analisa, kira-kira kita gunakan yang mana, kita ini bisa kurangi, kita bisa tambahin. Itu ya. Nah, kemudian semuanya nanti akan ditambahkan ke remove. Nah, remove inilah yang hasil setelah stopword-nya dihilangkan. Jadi pada contoh ini, misalkan Andi kerap melakukan transaksi rutin secara daring atau online. Menurut Andi ini dan murah, nah ini nanti hasil dari stopword removal-nya, itu kita lihat di sini kata atau itu akan hilang, atau di sini tidak ada. Jadi tinggal Andi kerap. Nah, melakukan aja di sini dianggap stopword. Jadi hilang juga. Transaksi rutin daring online secaranya itu juga hilang. Ataunya hilang. Menurut ini juga hilang. Belanja online lebih ini juga hilang. Praktis murah. Ini stopword removal. Oke. Nah, sekarang kita juga bisa memanfaatkan stopword removal dengan menggunakan library sastrawi. Nah, library sastrawi ini dia lebih sepertinya lebih pas, ya, lebih pas karena dia tertentu saja. Jadi stopword-nya itu nggak sebanyak yang di NLTK stopword tadi. Kalau yang di NLTK stopword itu tadi ada 757 kata yang dianggap sebagai stopword. Nah, kalau di sastrawi ini hanya ini yang untuk pada, ke, para, namun, menurut, ya kan? Nah, sedangkan, nah ini menurut saya lebih tepat, lebih sesuai, dianggap sebagai stopword dibandingkan kata-kata yang harus dihilangkan pada ini tadi, yang di Indonesian tadi. Ini tadi ada 757 item, termasuk sebanyak sepihak dipunyai, itu pun dianggap sebagai stopword. Padahal seharusnya kan tidak. Ya. Nah, ini kita juga bisa memanfaatkan library sastrawi yang lebih pas. Ya. Nah, di sini kita menggunakan perintah mengambil dari library sastrawi yang sudah kita install tadi, yaitu stopword remover factory.
yang kita ambil dari library stopword remover factory. Ya, jadi kita ambil list dari stopword-nya itu dengan perintah atau dengan fungsi stopword remover factory. Ya, kemudian hasilnya itu semua nanti akan masuk ke factory. Nah, stopword-nya sendiri kalau kita mau ambil itu gunakan perintah get stopwords. Ya, jadi untuk mengambil semua stopword yang ada di stopword remover factory itu kita menggunakan fungsi get stopwords ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita bisa melakukan proses seperti tadi, hanya di sini kita menggunakan fungsi yang ada di sastrawi. Ya, jadi fungsi yang ada di sastrawi tadi stopword-nya, ya. Jadi kita ambil, kita create stopword remover. Nah, kemudian di sini dengan perintah stopword.remove itu kita bisa langsung meremove semua stopword yang ada dari kalimat yang diinputkan. Ini dengan menggunakan fungsi yang ada di library sastrawi. Jadi lebih ringkas karena dia memang sudah menyiapkan fungsi khusus untuk melakukan filtering untuk menghilangkan stopword yang ada pada kalimat. Oke ya, jadi ini tinggal nanti kita tampilkan ya, word tokenize, stop. Nah, nanti kalau mau lihat isinya dalam bentuk token, ya nanti seperti ini. Nah, jadi di sini bisa dilakukan, bisa dilihat bahwa tidak semua kalimat hilang. Jadi kalau tadi itu melakukan itu dianggap sebagai stopword ya oleh stopwordnya NLTK tadi. Ini kalau ini enggak, ya ini enggak hilang. Yang hilang hanya atau, ya kemudian menurut, ya kemudian lebih. Nah, jadi enggak banyak yang hilang. Dan lebih pas dibandingkan kalau kita menggunakan NLTK tadi. Baik, berikutnya adalah setelah proses filtering menghilangkan stopword, maka langkah yang terpenting berikutnya dalam pre-proses pengolahan bahasa alami itu adalah melakukan proses stemming. Nah, sayang sekali ya, NLTK ini masih belum mendukung bahasa Indonesia untuk proses stemming. Meskipun kalau kalian lihat yang kalian coba kemarin di Snowball itu sudah ada, tapi modul Snowball yang bisa dipanggil di Python itu masih belum mendukung yang bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi yang ada masih bahasa Inggris seperti ini. Sehingga untuk melakukan proses stemming, ini kita memanfaatkan sastrawi ya, Python sastrawi, di mana library sastrawi ini stemmingnya menggunakan algoritma Nadif dan Adriani. Bukan kalau yang di Snowball itu kan kita menggunakan apa saya lupa namanya. Ya, jadi tidak menggunakan algoritma Nadif dan Adriani. Jadi ini prosesnya. Jadi cukup seperti ini. Kemudian kita ambil stemmer factory. Jadi kita mengimport stemmer factory ya.
Nah, ini kita create, jadi create stemmer. Nah, kemudian cukup dengan perintah stemmer titik stem, jadi menggunakan fungsi stem. Stemmernya sendiri adalah isinya berupa fungsi dari stemmernya. Nah, ini contohnya Andi kerap melakukan ini, maka kalau bentuknya masih dalam bentuk kalimat seperti ini, maka hasil dari stemmernya juga berupa kalimat. Tapi kalau misalkan yang kalian proses stemmingnya itu dari hasil ini tadi, ya, hasil tokenizing, kemudian hasil stop word removal, maka juga hasilnya nanti bentuknya juga berupa array seperti ini. Seperti itu. Ya, jadi kita lihat di sini. Nah, ini melakukan laku. Ya, kemudian transaksi rutin secara daring lebih praktis murah. Ini yang kalau kita lihat yang berhasil di stemming itu hanya melakukannya, karena memang kalimat ini terdiri dari melaku dan kan. Nah, seperti apa algoritma Nadir dan Andriani? Nah, ini kalian bisa baca di jurnalnya yang berjudul Stemming Indonesian, A Config Stripping Approach. Ini orang Indonesia yang membuat ya. Nah, ini metodenya seperti apa, itu ada di sini. Kalian bisa cari jurnalnya. Ini proses stemming ya, yang sudah pernah kalian coba sebelumnya, yaitu untuk mengambil kata utama atau stemnya ya, dengan menghilangkan imbuhan baik di awal maupun di belakang pada bahasa Indonesia. Baik, seperti itu yang bisa saya jelaskan.